Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian, jumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Ya, kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Kelanjutan materi sebelumnya tentang barisan dan deret aritmetika ya, kita sudah bahas. Anak sudah dapatkan materinya, sudah mengerjakan tugasnya. Sekarang kita lanjutkan tentang barisan dan deret geometri. Sebelum belajar, saya mohon kepada anak tetap semangat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru, agar tugas-tugasnya tidak tertunda dan tidak menumpuk. Sekarang kita masuk tentang barisan dan deret geometri. Kompetensi dasar, kemampuan yang harus dikuasai anak setelah pelajari ini yaitu: pertama, mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. Ini aritmetika sudah kita bahas ya. Kemudian menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Ini kompetensi dasar. Kemudian barisan dan deret geometri. Tujuan mempelajari materi ini, anak setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat pertama memahami barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Menentukan unsur ke N suatu barisan geometri. Ketiga, memahami deret geometri. 4. Menentukan jumlah N suku pertama deret geometri. Ini 4 poin anak sekalian harus dikuasai ya setelah mempelajari materi ini. Oke, pertama uraian materi. Kita uraikan dulu, pahami dulu tentang barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, ini masalah pembagian, pembanding ya. Kalau aritmetika itu selisih atau jumlah dua suku berurutan. Kalau barisan geometri adalah ini hasil bagi dua suku yang berurutan selalu tetap sama. Ya. Hasil bagi dua suku yang berurutan itu disebut rasio. Kemarin kalau aritmetika disebut bedanya, selisihnya. Kalau ini rasio atau pembanding ya. Karena berbicara masalah bagi, kalau bagi itu rasio, pembandingnya. Contoh gini. Bagian A. 3, 6, 12. Ya. 3 ke 6, bagaimana dapatkannya? 6 ke 12, 12 dan seterusnya. Ternyata ketika dilihat R sama dengan 6 per 3, sama dengan 12 per 6, sama dengan 2. Ya. 12 bagi 6 ini, dua suku berurutan dibagi. Ya, ini 12 bagi 6, 2. 6 bagi 3 juga 2, sama. Itu namanya rasio. Ya. Kemudian B. 1110, 3 barisan bilangan. 1000, ada 100, ada 10. Coba kita cari R-nya. R sama dengan 100 per 1000, sama dengan 10 per 100, sama dengan 1 per 10. Ternyata rasionya adalah 1 per 10. Ya. 1 dibagi 10. C. 139. Coba kita lihat R-nya sama dengan 3 per 1, sama dengan 9 per 3, sama dengan 3. Ternyata 9 bagi 3, 3. Atau 3 bagi 1 ya 3 juga. Sehingga R-nya adalah 3. Kemudian D. 1 1/2, 1/4. R-nya sama dengan, ya ingat, 1/2 dibagi 1. 1/2 bagi 1 ya 1/2. 1/4 bagi 1/2 ya 1/2.
Nah, jika suku pertama dari barisan geometri U1A, ya, U1A sama kemarin dengan aritmetika ya, U1 itu sama dengan A dan R-nya rasio, maka barisan geometri tersebut adalah ini seperti ini ya. Sekalian U1 sama dengan A, U2 sama dengan A kali R, U3 A kali R pangkat 2, U4 A kali R pangkat 3. Kalau kemarin aritmetika itu sini A tambah B. Kemudian kalau U3 A tambah 2B. Karena ini rasio, berbicara rasio maka menggunakan AR. A kalau U1, U2 A kali R, U3 A kali R pangkat 2. Kalau U4 berarti A kali R pangkat 3. Seterusnya kalau N, A kali R N kurang 1. Ya. Nah ini. R sama dengan itu mencari R rasionya U2 per U1 atau U3 per U2. Yang mencari rasio itu adalah pembagian dua suku berurutan, ya. Atau sini R sama dengan U2 per U1 atau U3 per U2, ya. Tentunya lebih suku setelah dua suku berurutan ya dibagi. Atau di sini UN sama dengan rumus suku kain barisan geometri adalah ini. UN sama dengan A kali R N kurang 1. Itu UN sama dengan suku ke N. Karena sekarang kalau kalian paham dulu ini tentang rasio dan tentukan suku ke N barisan geometri. Rumusnya ini ya. Gambar kucing. Nah, contoh 1. Diketahui barisan geometri 3, 6, 12, tentukan suku ke 10. Ayo. Saya pikirkan 30 detik. Suku 10-nya. Masukkan rumusnya ya. Atau tentukan dulu R-nya, tentukan A-nya. Bisa. Coba lihat. Sudah ya. Pembahasan. Nah, barisan geometri 3, 6, 12. A-nya berapa? 3. Ini kan suku pertama. R-nya 6 bagi 3. 6 bagi 3, 12. Atau bisa juga cari 12 bagi 6. Sama, 2. Sama kan. R-nya sama dengan 2 dan tanyakan N ke 10. Maka masukkan rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. 10 sama dengan 3 kali A-nya 3 ganti. A-nya 3. R-nya berapa? 2. Sini. Pangkat 10. Tanyakan 10 kurang 1. 10 sama dengan 3. 10 kurang 1, 9. Jadi pangkat 9. 10 sama dengan 3 kali. Nah, jabarkan ini sebanyak 9 kali. Bukan 2 kali 9, tapi 2 kali 2 kali 2. Jabarkan 9 sebanyak 9 kali. Didapat 512. Jadi 3 kali 512. Ini bukan 3000 ya, ini kali nih ya. Titik itu kali. Kenapa perhitungan ini? 10 sama dengan 3 kali 512 hasilnya 1536. Jadi 10-nya 1536. Nah, sekalian gampang ya. Udah. Tinggal bagaimana berhitungnya. Contoh 2. Nah, suatu barisan geometri ketahui U3 114 dan U7 9, tentukan U6. Ya, ada U3 diketahui. Ada U7 diketahui, cari U6-nya. Gimana caranya? Oke, lihat. Nah, pembahasannya nih. Untuk bisa menentukan U6, maka harus diketahui dulu nilai A dan R. Itu syaratnya ya, syarat mutlak itu. Untuk mengetahui U6-nya, untuk mencari nilai suku ke-6, maka harus ketahui nilai A-nya berapa dan R-nya berapa. Caranya bagaimana? Ya, kita bandingkan ini ya, dua suku yang diketahui nih. U7 per U3. U7 apa rumusnya? A kali R pangkat 6. Karena U7 kan 7 kurang 1 pangkat 6. Saya ulangi, U7 itu A kali R 7 kurang 1 sama dengan 6. Berarti A pangkat
A kali R pangkat 6. Ya. Per kalau U3 berarti A R pangkat 2. A kali R pangkat 2 ya. Ya kalau 4 R pangkat 3. U5 R pangkat 4 dan seterusnya ya. Kurang 1. Sama dengan U7 tadi berapa? 9. U3-nya 144. Nah, berarti 9 per. Nah, sekarang R pangkat 4 dari mana nih? Ini eksponen ini ya. Kelas 1 sudah belajar. Eksponen. Ini 6 kurang 2, 4. Kan? Tuh coret ini 2. Coret sini 2, berarti sisa 4. Berarti R pangkat 4. A-nya juga dicoret. Ya. Sisa R pangkat 4. Kan A-nya sama nih, coret. Sisa R-nya 6 kurang 2, 4. So dengan masih bagi 9. Berarti 9 bagi 9, 1. 144 bagi 9, ya 16. Nah, sekarang kita cari bilangan pokoknya nih, ini kayak eksponen. R pangkat 4 sama dengan 16. Diubah bilangannya, jadikan pangkat 4 dengan bilangan pokok berapa? 2. Karena 1 per 2 pangkat 4 ini sama dengan 16. Ya. 1 per 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kenapa jadi pangkat 4? Karena ini R pangkat 4 sini. Supaya nanti masih menghilangkan. Sehingga dapat R sama dengan 1 per 2. Coret pangkat 4-nya ini. Sisa 1 per 2. Oke, sekalian itu R-nya. Nah, sekarang tentukan A-nya. Nah, nilai A bisa didapatkan dari U3 sama dengan 144. Rumusnya U3 tadi A R pangkat 2. Ya, yang rumusnya U3 ini A kali R pangkat 2. Karena dia U3 aja. Kalau U4 A R pangkat 3. Berkurang 1 ya. A R pangkat 2. Sama dengan 144. Tinggal ganti R-nya tadi sudah diketahui ini 1/2. Berarti A 1/2 pangkat 2 sama dengan 144. A 1/2 pangkat 2 1/4 sama dengan 144. A sama dengan 144 dibagi 1/4. Hasilnya ini. Ya. 1/4 kali 4. 144 dibagi 1/4 berubah jadinya perkalian ya. Pembagian pecahan. 144 kali 4. Ya. A sama dengan 576. 576 diperoleh dari 144 kali 4. 4-nya dari mana ini? 144 dibagi 1/4 dikali jadinya. Bagian pecahan berarti berubah jadi 144 kali 4/1 kan? Hasilnya 576. Setelah dapat A-nya, nah, kita dapat menentukan U6-nya. U6 sama dengan rumus ini, ingat ya. Karena 6 berarti 5. AR pangkat 5. A-nya 576 kali R-nya 1/2 tadi nih. Nah, pangkat 5. 576 kali 1/2 pangkat 5 ya, 1/32. Berarti 576 per 32 sama dengan 8. Jadi peroleh nilai U6-nya adalah 8. Sekarang contoh 2 nih penjelasannya. Kalau ada pertanyaan boleh di japri ya, tulis komentar di Google Classroom atau di WA boleh. Lanjut. Sekarang deret. Deret geometri adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan. Nah, jadi deret itu penjumlahan barisan bilangan. Sama dengan deret aritmetika, penjumlahan barisan aritmetika. Jika barisannya geometrinya U1, U2, U3, UN, maka deret geometrinya adalah U1. Ini namanya deret ini dijumlahkan semua nih. U1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai tambah UN. Dan dilambangkan dengan SN. Sama ya. Penjumlahan itu S dari kata sum jumlah. Ya.
Sn sama dengan jumlahkan U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai UN. Kemudian Sn, ini kan misalkan U1 A, U2 AR, pangkat 1 kan. U3 A R pangkat 2 karena U3. Dan seterusnya sampai A R N kurang 2 tambah A R N kurang 1. Kan terakhir ini ya. Nah, kalau kita ini, kalau ini dikali R, ya, perlu ini Sn R Sn sama dengan kali R AR kali R jadinya R pangkat 2, dan ini kali R ya AR N kurang AR pangkat N kurang 2 tambah AR N kurang 1 tambah AR N ya, tambah AR N dikurang. Ini untuk mencari rumus Sn nya ya, ini kurang sehingga diperoleh Sn kurang ini RSN sama dengan ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, sisa ARN ini. Nah, A kurang ARN. Ini kan saling menyediakan semua nih, saling menghilangkan ini. Ya. Ini tetap. Sehingga ini faktorkan Sn keluar 1 kurang R. Kalikan ini ke dalam, ya kembali ke sini ya. Pefaktoran namanya ya. Sama dengan A. Faktorkan juga ini. Karena masing-masing ada variabel A-nya ini. A. A. Kali 1 kurang R. N. Maka, diperoleh rumusnya nih. Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R untuk R kurang dari 1. Jadi gunakan rumus ini mencari jumlahnya berapa suku pertama, N suku pertama, jika R-nya kurang dari 1. Digunakan rumus ini jika R-nya lebih dari 1. Kita contohnya sekalian ya. Nah, berdasarkan dari atas, nah rumusnya ya. Makanya rumus anak sekalian yang harus dipahami, harus dihafal ini ya. Harus dimengerti nih. Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R untuk R kurang 1. Atau Sn sama dengan A R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Itu R-nya lebih besar, lebih dari 1. Ini keterangannya N sejumlah, A itu suku pertama, N itu banyak suku. Oke, setelah contoh. Contoh 1. Itu kan jumlah 10 suku pertama. Nah, ingat yang harus kita dulu adalah A-nya berapa, R-nya berapa. Ya. Kemudian R-nya kurang dari 1 atau besar atau lebih dari 1. Kalau kurang dari 1 gunakan rumus yang pertama. Kalau R-nya lebih dari 1 gunakan rumus yang kedua. Bahasan. Nah, itu kan dulu A-nya. A-nya 3. R-nya langsung bagi, dalam bagi 3 ya 2, berarti R-nya 2. R-nya lebih dari 1. Maka gunakan rumus yang kedua ini ya. Rumus ini. Sn, ini A, terus mulai dulu. Misalkan sekalian mengerjakan soal, tulis rumus dulu. Biar mudah mengingatnya. Atau cepat mengingatnya ya. Sn berarti 10, A-nya 3. R-nya 2, berarti 2 pangkat 10 kurang 1 per 2 kurang 1. 3. 2 pangkat 10. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali berulang. Dapat 1024 kurang 1 per 1. 3 kali 1024 kurang 1 ya 1023. Dengan 3 kali 1023 hasilnya 3280. Oke, nah sekalian. Ini tinggal substitusi nilai A dan R ke rumus N. Oke, gampang ya, mudah ya. Akan dipahami. Kemudian contoh kedua. Sama ya. Tentukan R-nya. Ketahui deret geometri ini 1 3 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 seterusnya. Tentukan R dan U8. Tentukan jumlah 8 suku pertama atau S8. Bisa anak sekalian ya. R-nya berapa? A-nya berapa? Nah, lihat.
R-nya 2 bagi 1, 3 bagi 1, ya 3. Atau 9 bagi 3, ya 3 juga. Jelas pembagian dua suku berurutan itu hasilnya sama ya. 3 bagi 1, 3. 27 bagi 9, ya 3. Berarti ini mencari bandingan UN ini. Mencari dapat R-nya 3, A-nya 1. Ini hanya 1 ya, pertama. Berarti U8 adalah 8 sama dengan A kali R, N kurang 1. Hanya 1, R-nya 3, N-nya 8, kurang 1. Jadinya 3 pangkat 7. Kan 3 pangkat 8 1 ya 7. 3 pangkat 7 kali 1 ya 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 berapa? 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali. Pengulangan perkalian 3 sebanyak 7 kali. Hasilnya 3280. Nah, itu bagian A. Bagian B-nya sama. Kita tinggal lihat R-nya berapa. R-nya 3, lebih besar dari atau lebih dari 1. Maka menggunakan rumus yang sama tadi ya. Contoh pertama, ini rumus ini. Karena sekarang silahkan diperhatikan ya. A-nya 1, R-nya 3, pangkat 8. Ya, kurang 1. Kemudian kurang 1 per 3 kurang 1, R-nya 3 kurang 1. 3 pangkat 8 itu 6561. 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Sebanyak 8 kali. Kurang 1. 2. Hasilnya 6561 kurang 1. Berarti 6560 bagi 2 hasilnya 3280. Karena sekalian ini contoh kedua. Masih mau contoh ketiga? Lanjut. Nah, tinggal menyimak saja ya, sambil memahami. Contoh ketiga, suku pertama, suatu dari geometri adalah 160 dan rasionya 3/2. Nah, suku pertama geometri adalah 160 dan R-nya 3/2. Tentukan N jika Sn 2110. Cari N-nya. Nah, tentukan N-nya. Lihat. Pembahasan. Suku pertama sudah adalah 160. Artinya A-nya sama dengan 160. Karena suku pertama kan. Suku pertama sama dengan A. R-nya 3/2. Sn-nya jumlah N suku. Jumlah suku N pertama ini 2110. Dicari berapa suku itu. Berapa suku yang jumlahkan hasilnya ini 2110. Kita mau dicari. Kita ada yang caranya begini. Terus masukkan rumusnya. Sn sama dengan A. Ini menggunakan rumus berapa? Karena R-nya lebih dari 1 ya. Gunakan rumus yang kedua. Sn sama dengan A Rn R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Sn-nya ini 2110, A-nya 160, R-nya 3/2 pangkat N. N-nya diganti karena dari diketahui itu yang dicari ya. Kurang 1 per 3/2, R-nya 3/2 kurang 1. 2110 sama dengan 160, 3/2 pangkat N kurang 1 per 3/2 kurang 1. Masih ingat ya? Nah, saya ingat pengurangan pecahan dengan bilangan bulat. 3/2 kurang 1-nya 1/2. Kan begini, 2 kali 1, 2. Berarti 3 kurang 2/2 ya, 1/2. 2110 sama dengan 320. 3/2 pangkat N kurang 1. Ya. 1/2-nya kemana? Ya. 1/2-nya mengalihkan 160. Atau 160 membagi 1/2 itu sama dengan 320. 160 kali 2/1. Dapatnya 320. Tetap ya. Oke. Kemudian, nah ini. Kita cari ini 3/2 pangkat N kurang 1 sama dengan 2110 bagi 320. Ya, perhatikan perubahannya sekalian ya. Ini tetap
Ya. Kemudian 2110 bagi 320 ini. Ya. Nah, 3/2 pangkat N, ini kurang, pindah ruas, bergabung ke sini ya, tambah. Tetap ini. Oke. 3/2 pangkat N sama dengan, nah sama tadi, 320 kali 1, tambah 2110. Ya. Atau coret dulu nolnya ini bisa ya. Sama dengan ini, 243 per 30, 243 per 32. Saya ulangi di sini ya. Ini boleh coret nolnya nih. Sehingga 32 kali 1 tambah 211. 32 tambah 211 kan hasilnya 243. Ya. Per 32 ini penyebut 32. Nolnya dicoret ya. Nah, sama dengan ini ke bawahnya 3/2 pangkat N sama dengan ini 243 itu 3 pangkat 5. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 5 kali 32 itu 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kenapa jadikan eksponen? Karena di sini eksponen juga yang dicarikan pangkat berapa nanti n-nya. Ya, supaya nanti sama bentuknya. Nah, ternyata ini kan sudah sama bentuknya nih, 3/2 berarti n sama dengan 5. Ini sifat eksponen ya, persamaan eksponen. Nah, atau logaritma ya. Sehingga n sama dengan 5. Ya, dari sini sama dengan 5. Kan sekalian itu pelan-pelan memahami ya. Oke, lanjut. Contoh 4. Nah, contoh terakhir kayaknya ini ya. Produksi sebuah pabrik roti pada bulan pertama 500 buah. Jika produksi pada bulan-bulan berikutnya menurun 1/5 dari produksi bulan sebelumnya, tentukan jumlah produksi pada bulan kelima. Jumlah produksi selama 5 bulan. Beda ya, bagi Anda dengan 2. Ini kalau ini bulan kelima. Kalau ini jumlah produksi selama 5 bulan. Dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, gitu. Nah, sekalian bagaimana? Masih semangat? Semangat. Kita lihat pembahasannya. Bahasannya. Pabrik memproduksi roti pada bulan pertama 500. Ya. Berarti hanya 500 ya. Bulan pertama. Pada bulan kedua bagaimana? 500 dikurang kan menurun 1/5. Berarti 500 dikurang 1/5 kali 500. Sama dengan 500 kurang 100 sama dengan 400. Jadi pada bulan kedua adalah 400. Karena menurun 1/5 daripada sebelumnya. Ya, caranya 500 kurang 1/5 kali 500 sama dengan 500. 100 ini kurang 100. 1/5 dari 500 adalah 100. Berarti 500 kurang 100 sama dengan 400. Jadi bulan kedua itu 400 ya. Menyusut 1/5-nya. Oke, kemudian bulan ketiga 400 dikurang 1/5 kali 400. Ini kan 400 pada bulan kedua. Bulan ketiga menurun dari 1/5-nya dari bulan kedua. Maka 400 ini kurang 80. Karena 1/5 dari 400 adalah 80. Sama dengan 400 ke 80, 320. Dan seterusnya ya. Sehingga bentuk barisan 500 tadi bulan pertama. 400 ini bulan kedua. 320 bulan ketiga. Nah, dari barisan ini diketahui hanya 500. Rasionya bagaimana? Tinggal bagi. 400 bagi 500. Yang 4/5. Jadi rasionya ini 4/5. 4/5 itu kurang dari 1. Ya. Nah, berarti nanti menggunakan rumus. Kalau mencari jumlahnya ya rumus pertama ya. Kita dulu bagian A. Jumlah produksi bulan kelima. Berarti U5. Berarti U5 sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Ya. A-nya 500. R-nya 4/5. N-nya 5 kurang 1. Bisa langsung AR pangkat 4 ya. Sama. A-nya 500. 4/5. 5 kurang 1. 4. 500. 4 pangkat 4 itu 256. Ingat 4 pangkat 4 bukan 4 kali 4. Tapi 4 dikalikan sebanyak 4 kali.
4 kali 4 kali 4 kali 4 ya. Ketemunya 256 per 5 pangkat 4. 625. 5 kali 5 kali 5, 25. 5 kali 5, 25. 25 kali 25, ya 625. Nah, 500 kali 256 bagi 625, hasilnya ini 204,8. Dibulatkan ini 205. Ya. Jadi jumlah produksi pada bulan kelima adalah 205. Pada bulan kelima ya. Nah sekalian, jadi jumlah produksi pada bulan kelima ini 205. Oke, lanjut. Nah, bagaimana B-nya? Jumlah produksi selama 5 bulan. Jumlah produksi selama 5 bulan adalah S5 tentunya kan. Ingat menggunakan rumus yang pertama karena R-nya kurang dari 1. Ini tadi 4 per 5. Ganti substitusi ini. Terus rumusnya dulu biar hafal ya. S5 hanya 500, 1, R-nya 4 per 5, pangkat 5. Ya, ingat kalau jumlah dari kurang 1 pangkatnya ya. Karena bukan suku ke N, tapi jumlah 4 per 5 per 5. Pangkat 5. Dan per 1 kurang R-nya 4 per 5. 500, 1 kurang 1024 diperoleh dari 4 pangkat 5. 4 kali 4 kali 4. Dan per 5 pangkat 5. 3125. Ya. 1 kurang 4 per 5 jadinya 1 per 5. Kali 5 kali 1. 5 kurang 4, 1. Penyebutnya 5. 500 dengan 500 kali ini 3125 kali 1, 3125 kurang 1024. 3125 kurang 1024 hasilnya ini 2101 ya. Per 3125 kali 5 dari mana nih? 1/5 dibalik 5 per 1 atau 5. Wah, banyak hasilnya Pak, banyak ya. Nih 500 kali 2101 kali 5 lagi per 3125 ini hasilnya. Tekan semua nih 500 kali ini 2101 kali 5 per terbagi 3125 nih. Hasilnya 1680,8 dibulatkan 1681. Ya, jadi jumlah produksi selama 5 bulan pertama adalah 1681 roti. Ya, seperti itu nah sekalian ya. Pada contoh silakan pelan-pelan memahami. Ya. Lanjut. Nah, rangkumannya nih. Rangkuman barisan geometri rumus ini. Cari R-nya. UN-nya ini. Kemudian deretnya nih rumusnya nih. Digunakan rumus ini kalau R-nya kurang dari 1. Gunakan rumus ini untuk R-nya lebih dari 1. Ya. Nah, sekarang tugasnya. Tugas 3. Nah, tugas 3 ini tukar rasio. Rasio dari ini. Sudah kan rasio barisan U9 sudah tadi contoh kan. Diketahui U3 ini, U6 ini tentukan 8 bisa. Jumlah 5 suku pertama dari ini. Nah, 5 sama tadi contoh terakhir. Ya. Sekarang sekalian ini tugasnya. Untuk hari ini sampai sini untuk video pembelajaran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Anak tetap semangat. Ya, jangan lupa berdoa kalau mau belajar. Sebelum mengerjakan tugas, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Sekian Bapak dapat sampaikan tentang barisan dan deret geometri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.